Bab 70. Kita pergi. Begitu Lesikin bergegas keluar, dia menabrak seseorang, dia terkejut dan mendorongnya pergi. "Lesi, ini aku," suara Jerry yang tiba-tiba terdengar. Di luar terlalu gelap, dan Lesikin belum mengenali Jerry yang setelah mendengar suaranya, Lesikin melemparkan dirinya ke pelukan Jerry yang tanpa ragu-ragu, dan memeluknya erat-erat dengan kedua tangan. Jerry yang tercengang oleh kebahagiaan yang tiba-tiba, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tidak berani menurunkannya untuk waktu yang lama. "Lesi, ada apa denganmu?" Jerry yang sangat bingung sambil bersikap manis di hatinya. "Ayahku mengatakan bahwa kakimu dipatahkan oleh seseorang dari Nightlight. Kupikir itu benar," kata Lesikin dengan suara tercekat. Ternyata dia mengkhawatirkannya. Tangan Jerry yang dengan ringan mendarat di punggung Lesikin, hatinya penuh emosi. "Jangan lupa apa yang dulu suamimu lakukan, orang yang bisa menyakitiku di Jiangsu belum lahir." "Kakak ipar, kamu sudah kembali." Yumikin bergegas keluar ruangan dan melihat pasangan itu saling berpelukan. Mungkin karena dia terburu-buru untuk pergi keluar, dia masih memiliki mantel di tangannya dan tidak sempat memakainya. Dia melihat Jerry yang dari atas ke bawah, dan dia merasa lega hanya setelah memastikan bahwa Jerry yang benar-benar tidak terluka. Hanya melihat adegan Jerry yang dan Lesikin berpelukan, dia tiba-tiba merasa iri. Saat Lesikin tertangkap sedang memeluk Jerry yang, dia panik dan mendorong Jerry yang menjauh. "Yumi, aku baik-baik saja." Jerry yang melihat kekhawatiran Yumikin, dan arus hangat mengalir di hatinya, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Saat ini terdengar deru mesin di luar pintu, dan kedua wanita itu terkejut. Sudah larut malam, bagaimana mungkin ada mobil yang diparkir di gerbang kompleks? Mungkinkah seseorang dari Nightlight yang datang untuk membalas dendam? Yumikin terkejut. Dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, dan sekarang dia kembali utuh. Ini agak aneh. Mendengar langkah kaki di luar pintu, Yumikin berkata dengan cepat, "Kakak ipar, kamu cepat bersembunyi. Jika itu benar-benar orang Nightlight, kami akan mengatakan kamu belum pulang." Jerry yang, "Cepat sembunyi. Jika mereka tidak dapat menemukanmu, mereka juga tidak akan melakukan apapun pada kami." Lesikin segera menjadi cemas. Tetapi ketika para saudari itu membujuk Jerry yang untuk bersembunyi, pintunya sudah didorong terbuka dari luar, dan dua sosok masuk satu demi satu. Orang yang berjalan di depan, si botak yang bersinar, sangat mencolok. Mendengar gerakan di luar, Davidkin dan Yuri Zhou juga keluar. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di rumahku tengah malam begini? Cepat keluar." Yuri Zhou sangat marah karena Davidkin berutang 6 juta RMB. Dia tidak mengenal Andre Wang, jadi dia memarahi mereka ketika melihat mereka adalah dua orang asing. "Diam!" Davidkin hampir mengompol karena ketakutan. Dia bergegas ke Andre Wang, berkata dengan gemetar, "Kak Andre, aku tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Dia berani menyinggungmu, itu urusannya, tidak ada hubungannya dengan keluarga kami." Baru saat itulah Yuri Zhou tahu siapa itu. Wajahnya pucat, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar kata-kata Davidkin, dia dengan cepat berkata, "Sampah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Aku sedang mengurusi perceraian putriku akhir-akhir ini. Dia bukan lagi menantu kami." "Bu, kapan aku bilang aku akan menceraikannya?" "Ayah, Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kakak ipar sudah membawa ayah kembali dengan selamat, jadi mengapa dia tidak ada hubungannya dengan kita?" Kakak beradik Lesikin dan Yumikin sangat marah ketika mendengar perkataan orang tua mereka. Melihat wajah Davidkin dan Yuri Zhou, sudut mulut Andre Wang berkedut. Dia melirik Jerry yang dengan hati-hati. Melihat ekspresinya tidak berubah, dia segera mengeluarkan kartu bank. Berjalan ke Davidkin, dia menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangan. "Tuan Qin, ini semua karena disiplinku yang lemah. Kakakku memukul Tuan Qin. Ada 5 juta RMB dalam kartu ini, jadi kami akan membayar biaya pengobatanmu sebagai permintaan maaf." "Kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Qin?" Sambil meletakkan kartu bank ke tangan Davidkin, Andre Wang menendang anak buah yang membawanya.
Anak buah itu dengan cepat berlutut di kaki David Qin. Tuan Qin, maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan apapun kepadamu. Tolong maafkan aku. Seluruh keluarga tampak tercengang, dan David Qin semakin terkejut. Selama ini, dia telah berada di berbagai tempat hiburan, dan dia sangat jelas tentang identitas Andre Wang, tetapi saat ini, dia malah membawa 5 juta untuk kompensasi dirinya sendiri, dan malah membuat orang yang memukulnya berlutut dan meminta maaf. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengejutkan seluruh kota hiburan di Jiangsu. Hanya kata 5 juta yang dikatakan Andre Wang terdengar di telinga Yuri Zhou, dan dia dengan cepat mengambil kartu bank dari David Qin, lalu berkata sambil mencibir, kalian masih memiliki sedikit penglihatan, bahkan berani memukul suamiku, karena kalian tahu itu salah, cepat keluar dari sini. Dia takut pihak lain tiba-tiba menyesalinya, dan hanya ketika Andre Wang pergi, uang itu dapat dimiliki dengan aman. Andre Wang melirik Jerry Yang, melihat dia tidak mengatakan apa-apa, dia buru-buru pergi bersama anak buahnya. Baru setelah suara mesin terdengar di luar pintu benar-benar menghilang, David Qin pulih dari keterkejutannya, dan pikirannya menjadi sangat jernih untuk sementara waktu. Dia menatap Jerry Yang dalam-dalam, awalnya berpikir bahwa Jerry Yang akan dipukuli hingga cacat, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Jerry Yang tidak hanya kembali utuh, bahkan Andre Wang secara pribadi datang ke pintu untuk meminta maaf. Dia tidak sebodoh Yuri Zhou, beberapa hal mudah diketahui dengan jelas. Bawa kemari, ini adalah uang hasil jerih payah yang aku dapatkan dari dipukuli. Kamu jalan, masih ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. David Qin menyambar kartu bank, berbalik dan kembali ke kamar. Uang yang didapatnya diambil kembali oleh David Qin, Yuri Zhou mengejarnya, sambil menangis dan memaki. Suara pasangan yang berdebat segera bergema di ruangan itu. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, kata Yumi Qin dengan mata merah, dan kembali ke kamar. Lesi Qin memandang Jerry Yang dengan ekspresi rumit, Happy masih tidur, ayo kita kembali. Saat keduanya kembali ke kamar, Happy menangis, ayah, ibu, kalian di mana? Happy takut, Happy takut. Yuri Zhou dan David Qin masih berdebat di lantai bawah, dan Happy jelas terbangun oleh gerakan di lantai bawah. Happy jangan menangis, ibu dan ayah ada di sini. Lesi Qin dengan cepat memeluk Happy. Happy menangis sebentar sebelum menjadi tenang, dan segera tertidur lagi. Melihat wajah putrinya yang berlinang air mata, Jerry yang merasakan sakit di hatinya. Tumbuh dalam keluarga seperti ini, bagaimana masa kecil Happy bisa bahagia? Jerry Yang, ayo kita pindah keluar. Setelah Lesi Qin meletakkan putrinya di tempat tidur, dia tiba-tiba menatap Jerry Yang dengan serius. Tidak peduli apapun yang terjadi pada keluarga ini, aku dapat menanggungnya, tetapi aku tidak ingin putriku tinggal di lingkungan seperti ini. Semua kenangan hanyalah pertengkaran kakek dan neneknya. Oke. Jerry Yang hanya menginginkan apa yang diinginkannya. Dia sedikit tersenyum, setelah pulang kerja besok, kita akan membawa Happy ke villa di atas puncak. Tapi jika kita semua pergi, bagaimana dengan Yumi? Lesi Qin tiba-tiba khawatir adiknya akan menghadapi semuanya sendirian. Bersambung.